Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di Perkuliahan Ergonomi. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang biomekanika, bagaimana beberapa tipe pekerjaan yang dapat meningkatkan risiko keluhan otot skeletal atau biasa disebut sebagai WMSDS. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan dengan evaluasi biomekanika, artinya gambaran awal kemarin itu kita akan lebih detailkan lagi bagaimana caranya untuk mengevaluasi ya menggunakan tools-tools yang ada di ergonomi. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah teman-teman dapat melakukan atau mengaplikasikan metode ergonomi dalam kaitannya untuk melakukan evaluasi biomekanika. Hari ini kita akan coba mempelajari apa saja tools-tools atau metode-metode yang ada di ergonomi ya dalam kaitannya untuk evaluasi biomekanika. Kemudian nanti saya akan coba peragakan atau demokan salah satu contoh ya metode yang sangat populer yaitu RULA ya, atau Rapid Upper Limb Assessment ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman menjadikan itu sebagai dasar sehingga nanti bisa mengeksplor untuk metode-metode yang lainnya. Nah, ini adalah beberapa metode ergonomi untuk evaluasi biomekanika ya. Yang pertama adalah model fisik. Model fisik itu apa? Model fisik itu adalah kita mengukurnya menggunakan parameter-parameter yang ada di dalam tubuh kita, misalkan denyut nadi ya, kemudian konsumsi oksigen dan lain-lain ya, misalkan panas tubuh ataupun parameter yang lain. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk menilai kapasitas tubuh kita ya, kapasitas tubuh dari manusia. Misalkan terkait dengan beban kerja, apakah seorang pekerja itu bebannya ya ketika bekerja itu termasuk bekerja berat, sedang atau ringan misalkan. Nah, nanti outputnya adalah waktu istirahat yang tepat ya terkait dengan kelelahan fisik. Nah, kemudian berikutnya adalah Nordic Body Map atau NBM. Ini berupa kuesioner ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa explore sendiri ya. Kuesionernya itu untuk menanyakan secara subjektif ya, apakah seorang operator ya atau pekerja itu mengalami gangguan atau keluhan atau rasa sakit pada setiap bagian ya, mulai dari atas sampai bawah. Ada 26 atau 27 bagian, mulai dari leher, kepala, leher, kemudian bahu ya, dada, kemudian lengan bawah, lengan atas, pergelangan sampai kaki ya, ujung kaki itu ditanyakan gitu ya. Nanti ditanyakan apakah ada keluhan. Jadi kita tanyakan secara subjektif. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk diagnosa awal teman-teman. Jadi sebelum kita melangkah ke metode yang lebih detail lagi, maka kita lakukan evaluasi secara subjektif dulu ya. Maksudnya subjektif seperti apa? Jadi kita tanyakan dulu apakah ada keluhan atau tidak. Kalau misalkan ada keluhan, maka kita patut curigai bahwa itu ada masalah biomekanika, sehingga kita bisa untuk melakukan atau menelusuri lebih dalam lagi nanti untuk metode-metode selanjutnya. Jadi ini adalah NBM ini adalah tools awal ya, biasanya digunakan untuk diagnosa awal. Tentunya ini tidak bisa dijustifikasi secara langsung ya. Ini adalah hanya sebagai trigger saja. Nah, berikutnya baru kita melakukan beberapa teknik ya, beberapa teknik yang bisa digunakan ya, yang lebih detail. Ya, misalkan RULA, Rapid Upper Limb Assessment atau REBA ya, Rapid Enter Body. Nah, ini yang paling sering kali digunakan ya di ergonomi yaitu RULA dan REBA. Ini satu pasang RULA dan REBA. Nah, bedanya apa? Dari namanya jelas ya, rapid upper artinya yang dievaluasi adalah bagian tubuh bagian atas ya, tubuh bagian atas. Kalau rapid entire body artinya keseluruhan ya, keseluruhan dari tubuh itu diukur. Nah, RULA ya, RULA selain dia bagus digunakan untuk mengevaluasi tubuh bagian atas itu mulai dari ini ya, leher, kemudian sampai ini ya, punggung ini ya. Sedangkan di seluruh tubuh ya termasuk kaki juga gitu ya. Nah, selain bagus untuk bagian atas ya, evaluasi bagian atas, juga dia ciri-cirinya atau kapan RULA itu digunakan. RULA itu bagus digunakan untuk tipe pekerjaan yang statis ya. Statis itu apa? Statis itu cenderung tetap ya. Artinya tetap itu bukan dia tidak bergerak, tetap bergerak dia, tapi dia cenderung untuk posisi statis. Biasanya duduk terus-menerus gitu ya, atau misalkan berdiri dalam waktu yang lama, artinya dia tidak berpindah-pindah. Nah, kebalikannya dengan reba itu cocok digunakan untuk yang dinamis. Dinamis itu artinya ada perpindahan ya, perpindahan dari duduk ke
berdiri atau misalkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu bedanya rula dengan reba. Nah, metode yang lain sangat banyak sekali teman-teman. Jadi sudah sangat berkembang ya. Mulai dari OWASP, kemudian ada QEC ya, OERA, OKRA dan lain-lain. Ini saya rasa ada sangat banyak sekali metode-metode yang baru. Nanti teman-teman bisa explore sendiri ya. Tapi nanti saya akan coba demokan yang rula dulu ya, yang rula dulu karena ini adalah basic, nanti teman-teman bisa explore untuk yang lain. Nah, sedangkan untuk yang RWL ya, RWL itu recommended weekly limit, itu untuk evaluasi khusus ya, khusus untuk lifting atau pengangkatan benda secara manual ya, seperti yang sudah kemarin teman-teman uh, evaluasi ya terkait dengan manual handling ya atau awkward lifting ini ya. Untuk melakukan proyeksi sudut terhadap objek yang akan kita analisis menggunakan rula nanti, kita bisa menggunakan aplikasi Angulus yang sudah available di Play Store ya teman-teman. Untuk yang HP-nya Android bisa menggunakan ini. Saya nggak tahu nanti yang iPhone ya, itu silakan nanti dicoba, atau misalkan teman-teman bisa cari aplikasi yang lain ya, bisa dieksplor sendiri. Nah, karena yang terinstall di HP saya adalah Angulus, coba saya demokan untuk aplikasi ini. Nah, ketika kita masuk ke aplikasi ini, kita diberikan pilihan ya, bisa mempotret secara langsung atau juga bisa video ya, atau kita cari dari galeri, artinya video atau foto yang sudah kita dapatkan ya. Coba kita buka galeri. Nah, ini adalah contoh ya, ini adalah foto yang sudah saya ambil sebelumnya. Coba kita memberikan sudut ya. Di sini teman-teman bisa memberikan sudut dengan ini, dengan memindahkan ini ya, porosnya ya. Nah, contoh ya, misalkan kita ingin melakukan pengukuran sudut pada upper arm. Upper arm itu adalah bahu ya, atau lengan bagian atas. Nah, pada upper arm itu kita lihat dulu pangkalnya di mana. Nah, ini yang saya gerak-gerakkan ini adalah pangkalnya ya. Tentunya pangkalnya adalah bahu sini ya. Ini adalah pangkalnya atau axle-nya ya dari upper arm. Nah, kemudian jangan sampai salah ya, posisi normal ya, posisi normal dari lengan itu adalah mengarah ke gravitasi ya. Gravitasi artinya gravitasi berarti menuju ke bawah seperti ini. Ini adalah posisi normal. Artinya kalau misalkan posisi normal atau tidak upward itu harusnya membentuk sudut 0 derajat seperti ini ya. Ini adalah posisi normal. Nah, karena kalau teman-teman lihat ya dari gambar tersebut, upper armnya itu sedikit ke atas, jadi angkat ke atas ya, ada gerakan upper di sana, maka sudutnya adalah ya seperti ini ya, kita proyeksikan seperti ini ya. Perhatikan yang warna merah itu 25 derajat ya, ya 25 derajat atau 25,1 derajat boleh ya, 25 derajat. Artinya sudut upper arm itu adalah 25 derajat ya. Sedangkan untuk lower arm ini kita pangkalnya adalah di siku, kemudian selalu ya kita proyeksikan terhadap bawah ya. Kemudian ya ada gerakan ke atas sedikit ya, sebesar 63 derajat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kanannya juga ya, kanan atau kirinya juga ada yang ada gerakan, maka nanti coba dicek mana yang paling parah gitu ya. Jadi boleh ya, boleh nanti yang kiri atau yang kanan itu yang dilihat yang lebih parah, itulah yang diproyeksikan ya. Nah, itu untuk lengan atas dan lengan bawah, upper arm, lower arm. Kemudian untuk leher ya, untuk leher itu agak berbeda. Kalau leher itu kan tidak mungkin ya kita proyeksikan terhadap bawah, maka dia terhadap atas, karena posisi normal itu adalah mengarah ke atas, itu posisi normal. Nah, dikatakan normal itu kalau misalkan dia tidak ada mendongak ataupun menunduk sedikit pun, ini 0 derajat seperti ini ya. Nah, baru dia ada gerakan menunduk atau mendongak, itu baru kita berikan ya sudut seperti ini ya. Nah, ini sekitar sekian ya, 21 sekian derajat ya. Kalau misalkan terlalu menunduk seperti ini dan seterusnya ya. Oke, jadi ini adalah sekian ya, 28 derajat. Oke, nah
Kemudian untuk trunk ya, trunk atau batang tubuh itu tentunya di sini ya, di pangkal punggung itu adalah eh, porosnya ya. Kemudian ini sama ya, ini juga ke atas. Nah, kemudian ini kan kalau misalkan dia tidak membungkuk sama sekali ya, itu kan nol ya, nol seperti ini ya. Nah, kemudian kalau misalkan dia membungkuk, ini kebetulan pekerjanya tidak membungkuk ya. Tapi misalkan dia membungkuk, maka nanti mengikuti gerakan membungkuknya. Misalkan dia membungkuk, misalkan arah sujud ya, arah rukuk, misalkan arah rukuk kan begini ya, misalkan ya, ini berarti 90 derajat. Atau misalkan segini, sekitar 58 dan seterusnya ya. Ini sesuai dengan gambarnya. Nah, kebetulan gambarnya ini tidak ada apa namanya pembungkukan ya. Jadi normal saja ya. Oke, itu kira-kira ya caranya. Jangan sampai salah teman-teman. Banyak yang salah itu misalkan ya, misalkan upper arm itu porosnya dari atas, itu salah ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini salah ya. Harusnya dari bawah. Karena kita lihat dulu ya, posisi normalnya itu apakah dari bawah ataukah dari atas, tergantung ya. Jadi kalau kita mau memproyeksikan forearm atau lower arm dan kemudian upper arm itu berbeda dengan trunk dan juga neck ya atau leher itu berbeda ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya untuk uh, pemproyeksian. Ini sangat penting karena kalau misalkan proyeksinya salah maka nanti analisisnya akan salah ya. Nanti silakan dieksplor. Oke, ini adalah worksheet dari Rula ya. Jadi teman-teman harus familiar, ini adalah worksheetnya. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan analisis menggunakan worksheet ini. Ini sudah saya upload di LMS. Perhatikan di sini teman-teman ada dua bagian ya. Ada bagian A, kemudian bagian B. Bagian A itu adalah arm and wrist ya. Jadi terkait dengan ini ya, lengan ya, lengan, nanti ada lengan bawah, lengan atas, kemudian pergelangan juga gitu ya. Kemudian bagian B ya, bagian B ini adalah mulai dari leher, neck, leher, kemudian trunk, trunk itu batang tubuh ya atau punggung ya. Kemudian ada leg, leg itu adalah kaki. Jadi meskipun repeat upper ya, bagian atas, tapi tetap juga leg ya atau kaki juga dianalisis ya. Jadi itu ya ada dua bagian. Kemudian ada beberapa tabel di sini. Ada tabel yang pertama, tabel A ya ini ya. Kemudian ada tabel B, ini tabel B. Kemudian tabel C ya, tabel C. Nanti setiap langkahnya ya, step 1 sampai step 15 ya, nanti ada skornya masing-masing dan nanti skor akhirnya ada di sini ya. Sedangkan ini adalah untuk justifikasinya ya, misalkan skornya nanti 1 sampai 2 itu acceptable, sampai paling tinggi misalkan 7 ke atas itu adalah investigate and implement change ya. Jadi memang tinggi sekali sehingga harus dilakukan perbaikan segera. Oke, kita coba praktekkan ya. Jadi saya sudah ambil foto sebelumnya ya, yang tadi saya peragakan tadi. Fotonya itu adalah seorang pekerja ya yang sedang melakukan maintenance ya atau perawatan outboard engine ya, itu mesin kapal atau mesin tempel biasanya ya. Nah, perhatikan ya, perhatikan gambar tersebut ya. Tentunya pertama kali, langkah yang pertama yang harus Anda lakukan adalah tentunya pertama mengamati dulu ya. Pada saat bekerja itu teman-teman amati, kemudian di capture ya, di capture dari sudut pandang yang pas ya. Kalau dari contoh itu karena yang bergerak ya atau yang melakukan kontraksi otot itu adalah tangan kanan, maka saya harus ngambilnya itu dari sisi samping ya, tidak bisa dari sisi belakang atau depan karena nanti proyeksinya menjadi tidak pas ya. Itu maka ada gambaran ya, ada gambaran mengenai lengan atas dan lengan bawahnya karena yang lebih dominan gerakannya kan lengan atas dan lengan bawah ya. Di situ sudah terlihat ya, sudah terlihat ada lengan forearm ya, forearm lengan bawahnya itu membentuk sudut 116 derajat ya. Kemudian untuk upper armnya membentuk 148 derajat ya. Oke, kita mulai ya. Dari gambar tersebut ya,
kita mulai dulu di step 1 ya. Step 1 itu adalah upper arm position ya. Upper arm itu kita cek apakah nomor 1 skornya apakah 1, 2, 3 atau 4. Jadi kita perhatikan ya. Perhatikan dari gambar tadi ya, gambar itu seorang operator itu posisinya ya, upper armnya ya, fokus ke upper arm. Upper arm itu adalah lengan bagian atas ya, atau bahu ini ya. Itu apakah membentuk ini ya? Apakah membentuk ke depan atau ke belakang 20 derajat, ataukah 20 derajat ke atas ke belakang, ataukah 20 sampai 45 derajat ke depan, ataukah 45 sampai 90 derajat ke depan ya, ataukah lebih dari 90 derajat ke atas. Nah, ini tentunya masing-masing klasifikasi itu ada skornya. Misalkan tidak ada ayunan misalkan ya, normal ya, maka skornya adalah 1. Nah, begitu ya. Nah, kita perhatikan tadi setelah diukur ternyata 148, artinya lebih dari 90 derajat ya. Maka skornya adalah 4. Oke. Maka skornya adalah 4. Nah, perhatikan dulu sebelum kita tulis dulu ya. Perhatikan dulu di sini ada justifikasi ya, atau penyesuaian ya. Misalkan solder itu apa? Solder itu adalah ini, bahu ya. Misalkan soldernya itu ada naik ya. Sudah begini, kemudian naik, masih ada naik lagi. Maka misalkan ini ya. Nah, naik lagi ya. Maka sudah 4 ditambah dengan 1. Ya, kalau kita lihat dari gambar itu tidak ya. Tidak ada soldernya tidak dinaikkan ya. Kemudian berikutnya adalah upper arm-nya itu apakah ada gerakan abduksi atau tidak ya, abduksi. Jadi teman-teman harus tahu ya, gerakan adduksi sama abduksi. Kalau adduksi itu mendekat ya, gerakan ini adduksi misalkan ya. Ya, jadi misalkan seperti ini, kemudian nah, ini abduksi. Adduksi, sorry. Kalau misalkan abduksi itu sebaliknya menjauh. Jadi sudah begini kemudian menjauh. Nah, itu maka ada tambahan 1 lagi gitu ya. Nah, kemudian apakah armnya itu ada support atau person is leaning? Artinya ada, kan beda ya rasanya ya antara kita apa namanya naik ke atas tanpa sandaran atau ada sandaran. Misalkan ada meja gitu ya yang kita bisa menumpu, itu kan otomatis kontraksi ototnya bisa tertahan. Nah, itu kalau misalkan seperti itu, support seperti itu, maka dikurangi. Ya, logikanya kan masuk ya. Jadi dikurangi 1. Misalkan 4 tapi ternyata dia ada pegangannya, ya maka kita kurangi 1 jadi 3 gitu ya. Oke. Karena tadi 4 ya, kita tulis 4. Oke. Kemudian berikutnya step 2. Step 2 ya. Lower arm. Ya, lower arm. Lower arm adalah lengan bagian bawah. Ya, kita lihat di situ lower armnya membentuk sudut 116 ya. 116 sudah jelas ya di nomor 2 ya, kan dia lebih dari 100 ya. Kemudian selalu ya ada penyesuaian, apakah ada gerakan ke kanan ya. Jadi ada gerakan ke sini enggak? Kalau misalkan ada berarti tambah 1 lagi, kalau misalkan tidak ada ya tidak ada. Ya. Oke. Kita masukkan angkanya adalah 2 ya. Plus 2. Kemudian kita lanjutkan ya, step 3. Step 3 ini wrist position ya, pergelangan tangan ya. Dilihat dari sini jelas ya. Plus 1 itu kalau misalkan ini lurus saja ya, tidak ada penekukan ya. Tidak ada penekukan ke atas atau ke bawah. Ini. Tidak ada penekukan ke atas, lurus itu 1. Kalau misalkan ada penekukan
ke atas atau ke bawah 15 derajat itu plus 2. Kemudian kalau misalkan lebih dari 15 derajat ya, nah maka plus 3. Nah, penyesuaian lagi ditambahkan satu lagi kalau sudah ada penekukan gini, kemudian ini ya geser seperti ini ya. Ya. Nah, maka di sini kita lihat ya. Kita lihat tangannya itu, kalau kita lihat tangannya sih ini ya, apa namanya, ada ya. Penekukannya tidak ada, tapi ada geser ke kanannya ya, dia lagi memutar itu, sehingga dia 1 plus 1 adalah 2 ya, 2, wrist posisinya 2. Oke, wrist posisinya 2. Kemudian kita langsung lanjut ya, kita langsung lanjut di wrist twist. Wrist twist itu adalah putaran, ini step 4 ya, putaran. Jadi wrist twistnya ya, mid range ya, mid range itu plus 1. Kemudian kalau misalkan near end of range itu plus 2. Maksudnya mid range itu apa? Mid range itu posisi handshake ya, handshake itu gini, apa, salaman ya, posisi salaman, ini plus 1. Nah, tapi kalau misalkan tidak posisi handshake, misalkan seperti ini atau seperti ini, nah ini plus 2 gitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari situ posisinya ya ini ya, jadi tidak posisi handshake, maka dia plus 2. Oke, plus 2. Kemudian step 5 ya, step 5 kita lihat ya, kita lihat tabel A. Nah, kita lihat tabel A. Jadi kita lihat tabel A ya, ini kan 4 2 2 2 ya. Nah, kita lihat tabel A, ini tabel A ya. Oke, kita lingkari ya, kita lingkari ya. Pertama tadi upper arm ya, upper armnya tadi kan 4 ya, 4, ini kita lingkari. Kemudian lower armnya tadi 2, nah maka 4, ininya 2 ya. Kemudian wrist positionnya tadi 2 juga ya, ini juga 2. Kemudian wrist twistnya juga 2. Oke ya. Nah, maka ini kita proyeksikan, ini kita proyeksikan ke kanan, ini kita proyeksikan ke bawah, maka nilainya adalah ini ya, nilainya adalah 4 ya, gitu ya, 4 ya. Nah, itu adalah step 5. Jadi step 5 itu seperti itu. Kita tulis di sini 5 ya. Oke. Kemudian ya, step 6, add muscle use score. Jadi apakah pekerjaannya itu statis. Statis itu dikatakan statis kalau misalkan dia dikerjakan dengan posisi yang sama itu lebih dari 10 menit ya. Atau repeat itu berkali-kali ya, berkali-kali, 4 kali per menit misalkan diulang, maka itu plus 1. Jadi statis ataupun repetitif itu plus 1, tapi misalkan tidak ya 0 gitu ya. Kalau kita lihat dari pekerjaan itu ya, kalau kita lihat dari pekerjaan itu ya kita harus wawancara atau kita amati gitu ya. Tapi kemarin setelah pengamatan itu dilakukan secara tidak dilakukan dengan posisi yang sama lebih dari 10 menit, tidak statis dan juga tidak repetitif. Maka ini tidak ada penambahan gitu ya, 0 saja. Kemudian bebannya kalau misalkan bebannya itu kurang dari 4,4 pounds ya, nanti silakan dikonversikan ya, 4,4 pounds itu berapa kilogram ya. Kemudian 4,4 sampai 22 pounds itu plus 1 ya. Kemudian 4,4 sampai 22 statis dan repeat itu plus 2. Kemudian kalau misalkan lebih dari 22 dan dia itu shock gitu atau repeat itu plus 3 ya. Kalau kita lihat dari gambar sih dia tidak ya, dia
obengnya cukup ringan ya, maka kita 0 saja. Oke, kemudian kita jumlahkan ya, 5 tambah 0 ya, maka ini tetap 5. Oke. Nah, kemudian step 8 ya. Step 8. Ya, step 8 itu tadi penambahan tadi ya. Penambahan tadi. Kemudian angka ini ya. Angka ini kita masukkan ke tabel C. Karena ini adalah nilai ya. Nilai dari bagian A ya. Maka ini kita, biar nggak lupa nanti ya, ini kita gambarkan di sini. Ini kan ini ya, tabel C ya. Ya, risk arm score ya adalah 5 ya, 5. Maka ini kita tandai dulu nanti ya, 5. Nanti kita lihat lagi. Oke, itu adalah step 8 ya. Kemudian kita lanjut ke step 9. Step 9 itu kita masuk ke ini ya, neck ya, neck position. Kalau kita lihat ini kita lebih cepat ya, kita lebih cepat untuk step 9-nya ya. Tidak ada gerakan mendongak ataupun membungkuk ya. Maka di sini adalah sebelum kita masuk ke sana ya, ada penyesuaian teman-teman ya. Apakah dia ada twist atau bending? Twist itu apa sih twist? Ya, twist itu ini mutar atau menoleh ya. Ini twist ya. Kalau bending itu adalah ini bending ya. Ini bending ya. Jadi kalau misalkan sudah membungkuk, membungkuk ini ya, menunduk atau mendongak, kemudian ditambah dengan bending atau twist ya, maka ada penambahan ini 1. Misalkan dia ini tegak seperti ini, tidak ada membungkuk, tapi misalkan dia ada twist ya, tambah 1 gitu ya. Jadi 2. Nah, kebetulan ini tidak ada ya, maka ini 1 saja. Oke. Berikutnya ya, trend ya. Kalau kita lihat ya, tidak ada ya. Ini sama ya, kalau ada twist itu berarti gini ya. Nah, kalau misalkan bending itu berarti gini ya. Ya, ini berarti 1 juga ya, tidak ada penambahan. Kemudian leg score itu apakah kakinya itu nyaman apa tidak, kira-kira seperti itu. Nyaman itu artinya ya tegak gitu ya. Tidak nyaman itu misalkan dia harus menjangkau ke atas sehingga kakinya itu hanya 1 yang nampak, satunya itu menggantung, itu kan agak berat ya. Atau misalkan pijakannya itu tidak nyaman, maka itu 2 ya. Ini kan support ya, saya rasa itu nyaman ya, maka ini 1 juga ya, 1 juga. Kemudian kita masuk ke step 12. Step 12 itu kita diminta untuk melihat di tabel ya. Tabelnya kita masukkan ya, yang tadi ya, kita masukkan untuk next score ya, trunk score 1 semua ya, kita masukkan semuanya ya. Next score-nya 1, next score-nya 1, kemudian terang ya, terang tadi juga 1, like-nya juga 1 ya. Berarti ini kita posisikan ya, nilainya adalah 1 tadi ya, 1. Kita tulis di sini ya, tabel B. Ini namanya tabel B ya teman-teman ya. Tabel B itu 1 ya, 1. Oke, kemudian seperti biasa ya, kita diminta untuk lihat ya, apakah statis, apakah pasif, statis ataukah repetitif ya. Tidak ada ya, tidak ada, maka tidak ada penambahan di sini ya, kita 0 saja. Kemudian ini tadi ya, bebannya juga sama, kita tambahkan lagi, ini 0 ya, 0. Kemudian ini step terakhir ya, step terakhir ini kita jumlahkan ya, tadi ya,
1 tambah 0 ya 0 ya. Ini. Oke, sorry. 1 ya. 1 ya. Oke, jadi nilainya adalah 1. Oke. Nilainya adalah 1. Nah, kemudian 1 ini adalah nilai dari ini ya, apa namanya? Tabel B atau next trunk leg score ini ya. Nah, maka ini kita lingkari 1 di sini ya. Warna biru tadi ya. Ini 1 ya. Kemudian ya kita proyeksikan ya. Ini ke sini, maka nilainya adalah ini 4 ya teman-teman ya. Jadi nilainya adalah 4. Oke. Nah, maka rulas skornya, ini adalah 4. Ya, ini skor akhir 4. Nah, 4 itu apa teman-teman? Nah, kita cek di sini. 4 itu adalah 3 sampai 4 di sini adalah further investigation just may be needed. Jadi ini apa namanya? Di ini ya, dirubah kalau misalkan dibutuhkan. Artinya 4 itu masih boleh dikatakan medium lah ya. Artinya dia ya tidak normal tapi juga tidak terlalu bermasalah juga gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk improvement ya boleh saja dilakukan apa namanya perbaikan tapi tidak urgent gitu ya. Beda dengan kalau misalkan 5, 6, 7 itu harus segera karena dia masalah banget gitu ya. Nah, kalau ini masih oke, dibilang acceptable enggak, tapi bolehlah dilakukan perbaikan tapi apa namanya? Boleh dilakukan tapi tidak urgent. Jadi kalau misalkan ada urusan yang lain ya urusi yang lain dulu lah gitu, kira-kira begitu ya. Atau misalkan budgetnya bisa dialihkan ke urgent dulu. Kalau misalkan ternyata apa namanya yang lain juga beres ya boleh untuk improvement gitu ya teman-teman ya. Nah, perbaikannya kira-kira seperti apa ya? Nah, perbaikannya tentunya bisa faktor peralatannya, juga bisa faktor manusianya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan manusianya, berarti manusianya ya kalau misalkan ada ya fasilitasnya sudah benar tapi dia sengaja untuk, karena nggak tahu ya, dia sengaja untuk posternya tidak tetap awkward gitu ya. Nah, itu kita bisa training. Nah, ada kalanya juga karena fasilitas teman-teman. Jadi masalahnya ada masalah fasilitas, maka penyelesaiannya ya redesign fasilitas gitu ya. Nah, ini yang coba dilakukan di sini ya. Jadi membuat semacam apa namanya flexible table gitu ya. Jadi itu pijakannya bisa di adjust ya, bisa diputar sehingga untuk pekerjaan yang berada di atas, kalau teman-teman perhatikan di gambar itu bisa diputar ya, bisa diputar sehingga dia tidak perlu mengangkat ya, tidak perlu mengangkat apa namanya lower arm dan upper armnya ke atas sehingga bisa lebih bagus lagi ya posturnya ya. Nah, itu teman-teman bisa cek ya, bisa cek apa namanya rulanya ya, bisa cek rulanya kira-kira itu turun enggak dengan adanya apa namanya redesign seperti itu, apakah turun apa justru tetap, karena kalau kita lihat di situ kan ini ya apa namanya karena di bawah kan otomatis ini ya harus ada lehernya harus ke bawah sedikit gitu ya. Nah, coba teman-teman ini ya nanti coba dicek ya rula untuk yang perbaikannya tadi apakah bisa menurunkan apa tidak gitu ya. Nah, itu ya, jadi kira-kira seperti itu ya, kita bisa mengevaluasi, kemudian setelah kita mengevaluasi ya kita lakukan perbaikan. Nah, setelah itu perbaikannya kita cek apakah benar-benar bisa menyelesaikan masalah itu ya, bisa menurunkan risikonya ya. Kalau misalkan tidak ya berarti kita salah ya, kita salah dalam melakukan rekomendasi ya. Jadi kita harus cari rekomendasi yang pas itu seperti apa. Dikatakan pas itu apa ya, kalau bisa menurunkan risiko teman-teman ya. Jadi itu buktinya. Oke, saya rasa itu ya untuk materi hari ini untuk rula ya. Nanti untuk materi untuk apa? Untuk metode reba ya, kemudian OWAS ya, OKRA ya, WERA dan lain sebagainya, teman-teman bisa explore ya. Prinsipnya sama sebenarnya ya. Prinsipnya sama, hanya nanti ada sedikit perbedaan, nanti teman-teman bisa explore sendiri. Oke, demikian materi untuk hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap sehat, tetap semangat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.